Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas Ditjen Migas rahimakumullah dan rekan-rekan yang senantiasa gabung pada kajian Zoom hari ini, yang mohon maaf sebelumnya yang sedianya adalah ba'da zuhur namun ada kendala teknis sedikit, jadi kami alihkan pada ba'da asar. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa gemar kita untuk senantiasa menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita ada dalam kemanfaatan ilmu serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kajian kita hari ini kajian rutin, kajian fikih ibadah bersama guru kita Ustadz Muhammad Soim LC. Insya Allah masih dalam pembahasan bab haji. Untuk itu, untuk ketentuan adab dalam kajian ini, mohon untuk sementara di mute dan videonya, dan silakan persiapkan tambahan atau pertanyaannya setelah kajian berlangsung. Terima kasih. Baik, mari kita simak kajian bersama Ustadz Muhammad Soim dalam bab haji. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan kesehatan yang termasuk yang terpenting, kenikmatan keselamatan, dan tentunya yang paling utama adalah kenikmatan keimanan. Di mana masih ada saudara-saudara kita yang mungkin sakit, terutama karena COVID-19. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapatkan kesembuhan dari Allah Ta'ala, dan kita juga senantiasa diberikan kesehatan terus. Dan saudara kita yang meninggal seperti kemarin Akhi Ilham rahimahullah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan tempat yang terbaik di surga Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu, segera pergi dari negeri kita dan juga negeri-negeri yang lain di dunia ini. Karena kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa yang namanya musibah itu semakin dia membesar, semakin dia bertambah, maka itu justru akan semakin memperkuat optimisme dan keyakinan orang yang beriman bahwa musibah itu akan senantiasa segera pergi. Mungkin itu sebagai pembukaan, dan kita lanjutkan kembali kajian kita masih membahas tentang yang namanya fikih haji. Pada waktu sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang miqat zamaniyah. Ya, waktu-waktu yang disyariatkan kita ibadah haji. Nah, sekarang kita masuk ke al-mawaqit al-makaniyah. Jadi yang namanya ibadah haji dan umroh itu dikenal dengan mikot tempat. Di mana mikot tempat itu adalah batasan tempat di mana orang yang hendak melaksanakan ibadah haji tidak boleh haji atau umroh, tidak boleh melewati tempat itu
kecuali dalam keadaan berihram. Adapun penetapan mikot-mikot haji dan umroh itu secara langsung ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang muttafaqun alaih ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati dzal Hulaifah wa li ahli Syamil Juhfah wa li ahli Najd Qarnul Manazil wa li ahli Yaman Yalamlam wa qala hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja wal umrata wa man kana duna dzalik famin haitsu ansa'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan mikot bagi penduduk Madinah itu Dzul Hulaifah. Nah, jadi mikotnya ahli Madinah itu Dzul Hulaifah. Jadi mereka yang berangkat dari Madinah tidak boleh melewati mikot ini kecuali dalam keadaan sudah berihram, yaitu mengenakan pakaian ihram dan juga berniat untuk ihram. Dzul Hulaifah itu nama dahulu ya, sekarang disebut dengan Bir Ali. Kita sudah ma'ruf semuanya ya kan, di Bir Ali itu ada masjidnya. Dari situ para jamaah haji atau umroh melakukan persiapan untuk berihram ya. Jadi itu disebut Bir Ali sekarang. Di mana Bir Ali atau Dzul Hulaifah ini jaraknya dari Mekah itu sekitar 428 km. Jadi sekitar 428 km dari Mekah. Itu mikotnya penduduk Madinah. Termasuk kita yang misalnya berangkat dari Indonesia turun di Madinah, itu ketika kita berihram, mulai ihramnya kita berumroh atau berhaji, kita ihramnya mulainya dari Bir Ali. Wali ahli Syam al-Juhfah. Nah, yang kedua, mikot bagi penduduk Syam. Syam itu sekitar Suriah, Palestina, Jordania dan sekitarnya. Itu mikotnya kalau beribadah haji atau umroh itu dari Juhfah. Nah, dan Juhfah itu adalah sebuah kampung ya yang jaraknya itu sekitar 10 kilo dari Laut Merah. Ya. 10 km dari Laut Merah. Tapi sekarang sudah hancur itu. Jadi mereka sekarang yang berasal dari Syam itu mereka ihramnya sekarang dari sebuah tempat yang bernama Robil. Nah, Robil. Dan Robil itu jaraknya sekitar 186 km dari Mekah. 186 km dari Mekah. Wali ahli Najd Qarnul Manazil. Dan bagi penduduk Najd, Najd itu ya seperti Riyadh dan sekitarnya, itu disebut Najd. Mikotnya adalah Qarnul Manazil. Ya, Qarnul Manazil itu sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir. Sailul Kabir, tempat itu disebut sekarang dengan nama Sailul Kabir. Sekitar 75 km dari Mekah. 75 km dari Mekah. Wali ahli Yaman Yalamlam. Dan bagi penduduk Yaman itu mikotnya adalah Yalamlam. Yalamlam itu tempat yang ma'ruf, itu sebuah lembah yang ada di perjalanan ke Yaman. Jadi sekitar 120 km dari Mekah. Sekitar 120 km dari Mekah. Nah, sekarang Yalamlam itu nama tempatnya adalah desa atau kampung Sa'diyah. Desa atau kampung Sa'diyah. Jadi mereka yang berasal dari Yaman dan sekitarnya itu mikotnya adalah dari Yalamlam. Termasuk kita yang dari Indonesia. Nah, kita yang dari Indonesia ini kalau naik pesawat tujuannya Jeddah, bukan di Madinah. Perlu kita ketahui bahwasanya Jeddah itu termasuk bagian dari tanah haram ya, termasuk bagian daripada tanah haram. Jadi jamaah haji atau umroh yang turunnya di Jeddah
itu melewati mikotnya itu adalah di Yalamlam atau di Sa'diyah. Makanya ketika berada di atas pesawat itu ada pemberitahuan bahwasanya sudah mendekati Yalamlam atau Sa'diyah. Disitulah nanti para jamaah haji atau umroh mulai menguatkan niat untuk berihram dengan mengenakan pakaian ihram. Waqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajj wal umrah. Bahwa tempat-tempat itu adalah bagi mereka. Artinya mereka yang berada di tempat itu adalah mikotnya di situ. Demikian juga bagi orang yang datang melewati mereka tapi bukan penduduk mereka. Ya, misalnya orang yang berasal dari Indonesia pun ketika turunnya di Jeddah itu mikotnya adalah dari Yalamlam atau As-Sa'diyah. Tapi kalau orang Indonesia yang turunnya itu di Madinah, maka mikotnya seperti Ahlul Madinah, yaitu Bir Ali. Mimman aradal hajj wal umroh, bagi orang yang hendak haji dan umroh. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kewajiban berihram ya melewati tempat-tempat mikot ini bagi orang yang hanya niatnya untuk haji dan umroh. Berarti kalau orang ya ingin memasuki tanah haram tidak ada niat untuk haji dan umroh, maka tidak ada kewajiban untuk berihram ketika melewati mikot-mikot ini. Seperti misalnya mau pergi ke Mekah untuk berdagang, untuk berkunjung anak saudara atau untuk bekerja misalnya. Maka tidak ada kewajiban berdasarkan hadis ini untuk mengenakan pakaian ihram dan berihram. Walaupun ada sebagian ulama ya yang berpendapat walaupun orang itu tidak ada keinginan untuk berihram, tidak ada keinginan untuk haji atau umrah, ketika melewati tempat-tempat ini tetap wajib berihram. Ya, jadi ketika misalnya orang ke Mekah mau dinas, mau bisnis, ya kan? Walaupun dia tidak ada niat untuk umrah, maka tetap harus berihram melewati mikot ini. Itu pendapat ulama yang 3 dari para imam 4 mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Malik dan Imam Ahmad dalam satu pendapatnya. Nah, sedangkan yang sahih yang betul berdasarkan hadis ini bagi orang yang hendak haji dan umroh, nah, itu bahwasanya hanya bagi mereka yang berniat untuk haji dan umroh itu saja yang diwajibkan untuk berihram ketika melewati tempat-tempat ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga salah satu pendapat daripada Imam Ahmad. Iya. Kemudian dalil yang lain yang berkaitan dengan masalah miqat, wa man kana duna dzalik fa min haitsu ansha'a, kembali lagi ke hadis Ibnu Abbas tadi, maka barang siapa yang berada di tempat di dalam area miqat itu, jadi mereka berada di dalam area miqat, di dalam area tanah haram. Jadi bukan di luar tanah haram, di dalam tanah haram. Fa min haitsu ansha'a. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka miqatnya dari mana saja dia tinggal. Dari mana saja dia tinggal. Misalnya penduduk Jeddah. Jeddah itu termasuk di dalam tanah haram. Maka penduduk Jeddah itu nanti miqatnya dari Jeddah. Hatta ahlu Mekah min Mekah. Hatta hingga penduduk Mekah itu miqatnya juga dari Mekah. Jadi tidak perlu lagi dia keluar dari tempat Mekah menuju miqat yang dia lewati tadi. Demikian juga di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Irak, menentukan miqat bagi penduduk Irak, Dzatu Irqin. Nah, jadi penduduk Irak itu miqatnya adalah tempat namanya Dzatu Irq. Dzatu Irq sekarang itu disebut Ad-Doribah karena sekarang dia ditutup. Tempat itu ditutup sehingga penduduk Irak itu katanya miqatnya melewati Doribah sekitar 100 km dari kota Mekah.
ya, 100 km dari kota Mekah. Faman arada Makkah, kemudian pengarang kitab Al-Wajiz mengatakan, barang siapa yang hendak mendatangi Mekah, linuskin, untuk ibadah, yaitu haji atau umroh. Jadi bukan untuk berdagang, untuk dinas, untuk misalnya berziarah, berkunjung, itu tidak termasuk ya. Fala yajuzu lahu an yatajawaza hadhil mawaqit hatta yuhrim. Maka tidak boleh dia melewati mikot-mikot ini sampai dia berihram, sampai dia berihram. Perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya ihram itu bisa dimaknai adalah dengan niat. Jadi niat untuk melaksanakan manasik haji atau umroh, itu namanya ihram. Dikuatkan niatnya dalam hati, kemudian diucapkan talbiyahnya. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjatan. Itu disebut ihram. Bisa juga dimaknai ihram itu memakai pakaian ihram. Untuk laki-laki kan itu tidak berjahit. Ya, seperti yang kita tahu. Ya, selendang yang untuk penutup bagian atas, kemudian sarung untuk menutup bagian bawah. Itu juga bisa dimaknai dengan ihram, ya kan? Sehingga barang siapa yang yang hendak datang ke Mekah untuk ibadah haji atau umroh, tidak boleh melewati mikot-mikot ini sampai dia berihram. Wa yukrahul ihram qablaha. Ya, dimakruhkan untuk ihram itu sebelum mikot ini. Jadi tidak boleh menguatkan niat untuk berihram sebelum melewati tempat ini. Misalnya orang Indonesia yang mau berangkat umroh, turunnya di Jeddah. Jadi dari rumahnya itu dia belum boleh berniat untuk ihram kecuali sudah mau melewati mikot, yaitu Yalamlam tadi, Sa'diyah. Dan belum boleh mengucapkan talbiyah. Dalam artian dia belum boleh menguatkan niat untuk umroh kecuali dia sampai di As-Sa'diyah tadi. Jadi makruh untuk berihram sebelumnya. Kenapa? Wa kullu ma ruwiya minal ahadis fil hadi 'alal ihrami qabla al-miqat la yasihu bal qad ruwiya naqiduha. Karena setiap hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan anjuran untuk ihram sebelum mikot itu tidak ada yang sahih. Bahkan yang diriwayatkan adalah yang berlawanan. Artinya kita dianjurkan untuk berihram ya ketika melewati mikot, bukan sebelum mikot. Ya, jadi hadisnya tidak sahih. Bahkan dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada seseorang yang hendak berihram sebelum Dzul Hulaifah. Jadi dia kan penduduk Madinah itu kan mikotnya Dzul Hulaifah atau Bir Ali sekarang. Itu ada penduduk Mekah. Kan Imam Malik itu imamnya penduduk Madinah dulu kan. Ada seseorang yang mau berihram sebelum Dzul Hulaifah. Beliau rahimahullah ta'ala melarang dan mengatakan la taf'al. Jangan melakukan. Karena saya khawatir akan terjadi fitnah kepadamu. Lalu dia bertanya, wa ayu fitnatin fi hadhihi? Fitnah apa yang akan terjadi dalam hal ini? Hanya sekitar beberapa mil yang saya tambahkan. Jadi dia ingin berihram itu sebelum Dzul Hulaifah. Padahal sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mikot itu adalah Dzul Hulaifah. Nah, dia ingin ya mungkin kehati-hatian saya mikotnya sebelum Dzul Hulaifah aja beberapa mil, dilarang. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan wa ayu fitnatin a'dham. Fitnah mana lagi yang lebih besar daripada engkau menganggap bahwa engkau mendahului kebaikan atau keutamaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu, ya, mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sesuatu yang kita yakin itu sebagai keutamaan, padahal tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah fitnah yang besar.
Mohon maaf lah, seperti misalnya ketika kita ditetapkan puasa itu adalah sampai maghrib. Ada orang yang mungkin, saya puasanya sampai isya. Nah, itu dia menganggap itu suatu keutamaan. Kenapa? Karena puasa sampai maghrib aja pahalanya besar, apalagi kalau ditambah sampai isya misalnya. Maka itu ada, dia meyakini bahwa bukan wisol ya, tapi meyakini bahwasanya waktu buka itu isya, bukan maghrib. Nah, itu suatu hal yang menimbulkan fitnah yang besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menyelisih perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan anggapan misalnya keutamaannya lebih. Hendaklah berhati-hati, mereka akan ditimpa dengan suatu fitnah dan ditimpa dengan siksaan yang pedih. Nah, jadi dalam hal ini Imam Malik rahimahullah taala mengatakan ya tidak boleh kita itu berihram sebelum mikot. Ya. Bagaimana penduduk Indonesia yang berangkat umroh misalnya, dia turun di Jeddah, kalau dia berganti pakaian di pesawat itu kan akan merepotkan. Bagaimana kalau dia pakai pakaian ihramnya itu sudah sejak dari bandara Soekarno-Hatta? Ya. Kata ulama seperti saya Utsaimin, nggak ada masalah. Karena ihram itu bukan hanya sekedar memakai pakaian ihramnya, tapi menguatkan niat untuk haji dan umroh itu. Jadi pakaiannya dipakai dulu mungkin dari rumah bisa, atau di bandara Soekarno-Hatta. Nah, hingga ketika di pesawat tidak perlu repot-repot untuk mengganti pakaian. Terus naik pesawat. Nah, nanti ketika mau mendekati mikot, yaitu Yalamlam, karena kita kalau turunnya di Jeddah itu melewati Yalamlam. Itu mikotnya ahlu al-Yaman, penduduk Yaman. Baru kita itu akan diingatkan untuk menguatkan niat. Baru setelah itu kita melewati dalam keadaan bertalbiyah labbaik Allahumma umrotan. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi ada juga sih sebagian kita yang mungkin betul-betul ingin mengikuti contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hatta pakaian ihramnya pun mereka ganti di pesawat. Nah, itu juga nggak apa-apa kalau tidak merepotkan. Intinya jangan sampai melewati mikot dalam keadaan belum memakai pakaian ihram. Apalagi belum berniat untuk ihram. Nah, itu nggak boleh. Jadi jangan sampai melewati mikot dalam keadaan belum berihram, memakai pakaian ihram atau berniat untuk ihram. Ada juga sih sebagian ulama yang mengatakan gini, ihram itu yang penting niatnya. Jadi ketika melewati mikot belum pakai pakaian ihram, yang penting niatnya berihram sudah termasuk. Allahu a'lam sih, tapi yang paling nampak adalah bahwa yang namanya ihram itu juga selain niat untuk berihram juga dimaknai pakaian daripada ihram. Kenapa? Karena kalau orang sudah berniat untuk ihram melewati mikot, dia harus meninggalkan hal-hal yang dilarang, termasuk laki-laki apa? Memakai pakaian yang berjahit. Nah, makanya ketika melewati mikot sudah memakai pakaian ihram, di samping dia berniat untuk melakukan ihram untuk umroh ataupun haji. Baik. Tapi apa hukum orang yang melewati mikot tanpa berihram? Apakah ihramnya nggak sah atau bagaimana? Ya, dikatakan oleh pengarang rahimahullahu taala, "Man jawazal miqat ghairu muhrim." Barang siapa yang melewati mikot tanpa dalam keadaan berihram. Jadi nggak ada niat ihram dan mungkin nggak pakai pakaian ihram. Padahal dia niatnya mau haji dan umroh. Padahal niatnya mau haji atau mau niat umroh. Tapi lewat begitu aja. Kayak kita lah, orang-orang Indonesia yang mau umroh, turunnya di Jeddah. Banyak kan, di antara kita yang nanti niat ihramnya, pakai pakaian ihramnya ketika sudah turun di Jeddah. Padahal Jeddah itu termasuk bagian dari tanah haram. Artinya
dia letaknya di dalam mikot. Nah, itu yang banyak terjadi pada kita. Beda kalau yang turunnya itu di Madinah. Tsumma ahrama ba'da mujawazatihi faqad athima bidzalika. Jadi dia melewati mikot tanpa berihram, padahal niatnya untuk haji dan umroh. Kemudian dia berihram setelah melewati mikot itu, maka dia sungguh telah berdosa. Ya kalau dia tahu, dia berdosa. Kadang-kadang kita nggak tahu karena kita hanya mengikuti pembimbing kita. Ya. Maka dia telah berdosa. Wala yadhabu anhul ism, dan dosanya tidak akan diangkat illa an yauda ilal miqat, kecuali dia kembali ke mikotnya. Balik lagi, naik pesawat turun Jeddah balik lagi ke Yalam Lam. Repot lah. Fayuhrim minhu. Lalu dia berihram dari situ. Jadi dosanya tidak terangkat kecuali dia balik lagi ke mikot. Tsumma yutimmu sa'ira nuskihi. Kemudian dia menyempurnakan manasiknya yang sisanya. Fa illam ya'ud fanuskuhu sahih. Tapi kalau dia nggak kembali, susah lah mau balik lagi naik pesawat ke Yalam Lam kan. Maka manasik ihramnya, umrohnya sahih, artinya sah. Tapi bisa saja dia juga masih berdosa. Nah, itu kalau masalah apakah dosanya diampuni atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak boleh melewati mikot dengan sengaja tanpa dalam keadaan berihram. Kalau dia melewati, kalau dia nggak tahu, nggak dosa. Tapi kalau dia tahu, maka dia harus kembali ke mikot. Nah, kalau tidak, maka bisa saja dia berdosa. Tapi ihramnya sah. Nah, pertanyaannya, apakah di samping itu dia wajib membayar dam? Yaitu apa? Menyembelih seekor kambing yang disedekahkan kepada para penduduk Mekah yang miskin, yang fakir. Jadi pertanyaannya, apakah dia wajib membayar dam? Seperti orang yang haji tamato, itu kan, bayar dam. Maka di sini ada khilaf ulama. Ya. Sebagian ulama berpendapat tidak perlu bayar dam. Ya. Mereka berdalilkan dengan riwayat berikut, yaitu dari Sofwan bin Ya'la. Mengatakan bahwa Ya'la berkata kepada Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sofwan bin Ya'la mengatakan bahwa ayahnya Ya'la berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Arini Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilaih." Perlihatkan kepadaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Bagaimana sih beliau menerima wahyu itu? Qala fa bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah wa ma'ahu nafarun min ashabi. Dia berkata bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ji'ranah, nama sebuah tempat, ya, Ji'ranah itu sebuah kota yang jaraknya sekitar 20 km sebelah timur laut dari kota Mekah. Ya, Ji'ranah itu 20 km timur laut dari kota Mekah. Beliau bersama dengan beberapa orang sahabat. Datang seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, kaifa tara? Bagaimana pendapat Anda? Fi rajulin, seseorang ahrama bi umrah, seseorang yang berihram untuk umrah, sedangkan dia berlumuran dengan wangi-wangian." Nah, jadi kalau orang yang mau umrah itu kan nggak boleh pakai wangi-wangian. Kecuali wangi-wangian itu dipakai sebelum berihram, nggak apa-apa. Sebelum berihram dia mandi, badannya pakai wangi-wangian, terus dia pakai pakaian, ya otomatis kena juga wangi-wangian itu dipakaian, nggak apa-apa. Tapi ketika dalam keadaan berihram, itu tidak boleh pakai wangi-wangian. Jadi apa hukumnya orang yang berihram untuk umrah sedangkan dia pakai wangi-wangian? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam sesaat, lalu datang kepada beliau wahyu. Nah, bagaimana cara datangnya wahyu itu? Umar radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepada Ya'la yang nanya tadi. Sini, lihat tuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendapatkan wahyu dari Allah Taala. Kemudian datanglah Ya'la, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kain yang menutupi beliau, dan beliau memasukkan kepala beliau yang mulia ke dalam kain tadi, ditutupi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya tertutup. Nah, di situ ada suara yang keras, gitu. Kemudian beliau sadar kembali dan beliau bertanya,
Mana orang yang tadi bertanya tentang umroh, artinya yang bertanya tentang ihram, di mana dia berlumuran wangi-wangian. Kemudian orang itu pun dipanggil. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ighsilit thibal ladzi bika thalatha marrat." Ya, basuhlah wangi-wangian yang ada padamu sebanyak 3 kali. Hilangkan sebanyak 3 kali, dibasuh dengan air. Wanzi ankal jubah, lepaskan jubahmu, pakaianmu. Wasna fi umrotika, dan lakukan di dalam umrohmu sebagaimana kamu lakukan di dalam hajimu. Artinya orang yang melanggar suatu larangan di dalam berihram cukup baginya untuk menghilangkan larangan tadi. Ya. Jadi ketika memakai wangi-wangian, dia harus mandi untuk menghilangkan bau wangi tadi. Memakai pakaian yang ada wangi-wangiannya dihilangkan. Itu ketika dalam keadaan berihram. Beliau pengarang mengatakan, hadis ini menunjukkan secara tegas bahwa orang yang melakukan pelanggaran atau hal-hal yang dilarang dari larangan-larangan ihram, maka tidak ada kewajiban kecuali untuk meninggalkan itu saja. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang pakaiannya terkena wangi-wangian tadi untuk melepaskan aja, terus dia mandi. Ya. Tidak diperintahkan untuk menyembelih dam. Seandainya itu wajib, maka tentu akan diperintahkan. Tapi ingat, tadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya bagi orang yang melewati mikot tanpa berihram, maka dia ketika tidak bisa kembali lagi ke mikot, sah ihramnya, tapi dia diwajibkan membayar dam. Nah, ini termasuk pendapat sebagian ulama, termasuk ulama yang sekarang adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi itu melewati mikot tanpa berihram. Terus bagaimana dengan jamaah haji atau umroh yang dari Indonesia yang turun di Jeddah? Rata-rata kan ihramnya dari Jeddah. Itu bagaimana? Kalau kita melihat apa yang kita pelajari tadi, ya tidak boleh. Tapi mereka yang kemudian membolehkan itu, mereka inisiatifnya begini. Mensiasatinya begini. Yaitu apa? Jeddah itu kan memang bagian dari tanah haram. Nah, makanya ketika jamaah haji atau umroh itu berangkat turun di Jeddah, niatkan dulu ketika turun di Jeddah itu bukan untuk berihram, bukan untuk umroh atau haji, tapi untuk ya ziarah aja, berkunjung ke Jeddah biasa. Jadi belum ada niat untuk berihram. Baru setelah turun di Jeddah, berangkat dari Jeddah itu ke Mekah misalnya atau ke Madinah dulu, itu diniatkan baru untuk apa namanya, melakukan ihram. Jadi niatnya baru setelah dari Jeddah. Secara apa, realnya seperti itu ya bisa saja sih. Cuman mohon maaf ya, ada sedikit seperti menyiasati syariat, mengakali syariat. Kalau dibilang pergi ke Jeddah untuk berziarah, berkunjung, jalan-jalan, kurang tepat lah. Kenapa? Orang dari tanah air sudah pamitannya mau umroh. Dari tanah air itu pamitannya umroh atau haji, ya. Kemudian pakai udah syukuran lagi kan, undang orang-orang. Masa kemudian dia membalikkan niat bahwa ke Jeddah itu jalan-jalan, baru setelah sampai di Jeddah kemudian berniat untuk ihram, memakai pakaian ihram. Nah, seperti itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa demikian? Karena yang namanya ihram itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang berat. Ya, berniat untuk ihram itu kan sesuatu yang gampang. Jadi ketika kita melewati Yalamlam di pesawat itu kan, itu bisa kita menguatkan niat untuk berihram, mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjatan. Jadi intinya bukan sesuatu yang saya pahami itu sebagai darurat yang lantas membolehkan seseorang itu untuk berihram setelah melewati mikot
dalam hal ini adalah jemaah haji atau umroh yang turun di Jeddah. Walaupun sebagian ulama, sekali lagi ya, kalau ulama Syafi'iyah yang saya pahami itu mereka mengatakan begini, ihram itu sebenarnya nggak mesti harus pakaiannya, tapi niatnya aja yang penting. Jadi yang penting dia ketika melewati mikot ya lam di atas pesawat itu niatnya ihram labbaik Allahumma umroh. Sedangkan pakaian bisa nanti dipakai ketika turun di Jeddah. Tapi bagi saya lebih bagusnya malah pakaiannya itu dipakai ketika di tanah air, nggak apa-apa itu. Nah, ketika melewati ya lam itu baru dia sebelum itu menguatkan niat untuk ihram yang kemudian diiringi dengan bertalbiyah. Nah itu. Jadi itu maksud dari pelajaran ini, yaitu melewati mikot dalam keadaan berihram. Kemudian al-ihramu minal mikot. Nah, macam-macam ihram dari mikot itu apa saja tujuannya? Fa idza aradal ihram, maka apabila seseorang itu berniat hendak berihram, fa in kana qarinan qad saqal hadya. Qala labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah. Apabila dia berniat untuk melakukan haji kiron, nah, kiron itu artinya menggabungkan antara niat haji dan umroh. Sedangkan dia telah membawa hadiyunya, damnya. Maka dia mengucapkan di dalam talbiyah itu, labbaik Allahumma bihajjatin wa umroh. Labbaik Allahumma bihajjatin wa umroh. Nah, ini berkaitan dengan niat haji kiron. Karena yang namanya haji itu ada haji kiron, ada haji ifrad, ada haji tamattu. Kebanyakan ya penduduk Indonesia itu hajinya tamattu. Kenapa? Karena kalau haji kiron itu harus membawa hadiyu. Hadiyu itu apa? Dam. Jadi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhaji itu dengan Ali radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat itu kiron. Kenapa? Karena sudah membawa hadiyu dari Yaman, dibawa hadiyunya dari Yaman. Kalau nggak salah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali itu sekitar 100 ekor onta damnya. Maka kenapa harus pakai hadiyu? Kenapa harus bawa hadiyu? Karena menggabungkan niat antara haji dan umroh sekaligus. Nah, itu namanya haji kiron. Jadi haji kiron itu nanti ketika melewati mikot niatnya untuk haji dan umroh sekaligus. Ya kan? Pakai pakaian ihram. Bawa hadiyunya, udah nenteng hadiyunya, nuntun hadiyunya. Nyampe di Mekah, tawaful qudum, yaitu tawaf kedatangan. Tawaf kedatangan. Setelah tawaf kedatangan, boleh dia melakukan sa'i untuk haji sekalian. Boleh juga sa'inya nanti setelah tawaf ifadah atau tawaf rukun haji. Itu. Tapi kalau sudah sa'i untuk haji sekarang, ini kan menggabungkan umroh dan haji, niatnya dua-duanya. Jadi kalau dia sudah sa'i sekarang, nanti nggak perlu sa'i lagi setelah tawaful ifadah. Ya, kalau belum, nanti. Nah, setelah dia sa'i misalnya, sa'i untuk haji, udah dia tetap pakai pakaian ihram terus. Tidak tahallul. Sampai tanggal 8 nanti, yaitu hari tarwiyah. Berangkatlah ke Mina, bermalam di Mina. Terus keesokan harinya berangkat ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Nah, jadi itu namanya haji kiron. Berniat untuk haji dan umroh sekaligus. Syaratnya tadi apa? Qad saqal hadya, telah membawa hadiyunya. Ini kan repot banget kita nenteng-nenteng kambing naik pesawat kan nggak mungkin ya. Wa illam yasukil hadya wa huwal afdol. Nah, tapi kalau dia belum menuntun hadiyunya, belum membawa hadiyunya, dan itu yang paling afdol, labba bil umrati wahdaha. Maka dia bertalbiyah untuk umroh saja. Jadi niatnya untuk umroh aja dulu. Labbaik Allahumma bi umroh atau labbaik Allahumma umrotan. Wala Buddha, dan itu malah harus ya. Jadi kalau dia nggak bawa hadiyu, nanti kan dia harus menyembelih dam nanti kan terakhir. Itu niatnya adalah untuk umroh saja dan itu harus. Itu namanya haji tamattu. Itu namanya haji tamattu. Itu kebanyakan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Itu nyampe di mikot berihram dengan niat untuk umroh dulu. Nah, setelah nyampe di Mekah, ya udah melakukan amalan-amalan umroh lah.
Ya, seperti misalnya tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, lepas pakaian ihram. Sampai tanggal 8 hari tarbiyah, pakai pakaian ihram lagi, ihram untuk haji. Sampai selesai kemudian tahallul. Nah, itu namanya tamattu. Itu yang paling afdol bagi orang yang tidak membawa hadiyu. Tapi dia nanti harus membayar dam, menyembelih seekor kambing. Kenapa kiron dan tamattu itu harus membayar dam? Kenapa? Karena menggabungkan antara umroh dan haji dalam satu safar. Bedanya kalau kiron tadi niatnya bersamaan, umroh dan haji. Sedangkan tamattu umroh dulu, kemudian tahallul, baru kemudian nanti tanggal 8 ihram lagi untuk haji. Tapi dua-duanya karena menggabungkan antara umroh dan haji dalam satu safar, mendahulukan umroh atau bersama dengan haji, maka diwajibkan untuk membayar dam. Wa in kana labba bil haji wahdahu fasakhahu wa ja'alahu umrah. Dan apabila dia bertalbiyah untuk haji saja, nah ini yang disebut dengan haji ifrad. Jadi nggak ada niat untuk umroh, Pak. Jadi niatnya dia hanya untuk haji saja. Niatnya hanya untuk haji saja, namanya haji ifrad. Haji ifrad ini nggak ada damnya, nggak ada bayar damnya. Kenapa? Karena dia tidak menggabungkan antara haji dan umroh. Tidak mendahulukan umroh sebelum haji dalam satu safar. Maka tidak ada damnya. Ini namanya haji ifrad. Nah, haji ifrad ini ada yang sebagian ulama mensyaratkan setelah haji selesai, nanti sebelum kembali ke tanah air, dia umroh. Jadi umrohnya belakangan, tidak mendahului haji. Ada yang nggak mensyaratkan itu. Ya, haji saja juga disebut ifrad. Ya kan? Tapi kalau orang pada awal talbiyahnya itu langsung haji saja atau yang disebut dengan haji ifrad, fasakhahu wa ja'alahu umrah, maka dia harus membatalkan niat hajinya dan dijadikan umroh. Artinya seolah-olah secara umum haji ifrad itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak ada lagi. Orang yang misalnya terlanjur melewati mikot, labbaik Allahumma hajjah, dia hanya niat haji aja, dia nggak niat umroh, maka tidak boleh. Dia harus membatalkan talbiyah hajinya dan dijadikan sebagai umroh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat semuanya untuk tahallul dari ihram mereka dan menjadikan tawaf mereka dan sa'i mereka umroh. Jadi ketika haji wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, ya, setelah selesai tawaf sa'i diperintahkan untuk tahallul dan menjadikan niat haji mereka itu menjadi niat umroh. Nah, ini yang disebut dengan tamattu. Tamattu. Jadi tahallul. Kecuali orang yang sudah menuntun hadiyunya tadi, membawa damnya tadi. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat boleh menjadikannya kiron. Jadi niat haji dan umroh sekaligus, tapi tidak ada tahallul sampai selesai haji nanti pada hari berkorban tahallulnya. Nah itu namanya kiron. Dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada orang yang tidak segera menaati perintah beliau, yaitu perintah untuk tahallul, menjadikan niat haji tadi menjadi umroh. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan sabdanya, dakhalatil umroh fil haji ila yaumil qiyamah. Yang namanya umroh udah masuk dalam ibadah haji sampai hari kiamat. Artinya masuk itu tidak boleh orang berniat untuk haji saja. Ia harus berniat untuk umroh juga. Ada kalanya umroh duluan, tahallul baru haji dalam satu safar. Ada kalanya umroh dan haji itu sekaligus. Jadi tidak tahallul. Itu bagi orang yang membawa hadiyu. Nah, ini adalah secara nas juga menunjukkan bahwa umroh sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada haji. Jadi nggak boleh orang itu talbiyahnya haji saja, nggak boleh. Apakah itu mutlak nggak boleh? Nanti disebutkan itu adalah dilarang kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya orang datang ke Mekah itu
mepet waktunya mau Arafah. Nah, itu nggak ada kesempatan lagi untuk umroh, maka dia boleh berniat untuk haji saja, haji ifrad, dan tidak membayar dam. Ya, tapi nanti setelah hajinya selesai, sebagian ulama mengatakan boleh ifrad, tapi harus umroh setelah itu. Ada yang mengatakan nggak perlu umroh. Jadi beliau menegaskan di dalam sabdanya yang lain, lawistaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiah. Seandainya aku boleh kembali kepada waktu sebelumnya, lam asukil hadiah. Aku tidak akan menuntun hadiu. Artinya beliau tidak akan membawa hadiunya, dan beliau akan meniatkannya untuk umroh duluan saja, yaitu yang disebut dengan tamattu. Jadi beliau menegaskan ini untuk menunjukkan bahwa haji tamattu itu afdol daripada kiron. Jadi apa namanya, tingkatan haji itu yang paling afdol tamattu, kemudian kiron, kemudian ifrad. Tamattu itu umroh dulu, tahallul, kemudian baru haji. Kiron, umroh dan haji dalam satu waktu tanpa tahallul. Ifrad, niatnya haji saja tanpa ada umroh, kecuali umrohnya itu setelah itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya haji ifrad itu tidak boleh aslinya, kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu seseorang yang datang ke Mekah pada malam tanggal 9, mau besok paginya itu wukuf. Dia khawatir akan kehabisan waktu untuk wukuf di Arafah karena waktunya mepet, mendekati subuh. Maka dia dalam hal ini diperintahkan segera untuk naik ke Bukit Arafah supaya tidak ketinggalan rukun yang paling agung dalam ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Maka itu hajinya adalah haji ifrad, yaitu tidak berniat untuk umroh, kecuali nanti setelah selesai haji. Ya, mungkin demikian yang kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Insyaallah nanti akan berlanjut lagi. Ya, silakan ada yang bertanya tentang masalah mikot, tentang masalah macam-macam ihram. Baik, syukran kasiran Ustaz atas pemaparannya terkait bab haji ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua yang menyimaknya. Dan dipersilakan pada para jemaah yang ikut kajian jam ini yang mau menambahkan atau bertanya. Ya, silakan yang mau menambahkan. Baik, Ustaz, sambil menunggu Ustaz, ini bertanya terkait dana talangan haji, Ustaz. Misalkan untuk mendapatkan kursi itu kan butuh uang masuk. Nah, ini pinjamnya ke bank, katakanlah bank syariah gitu. Tapi kan tetap aja ada marginnya. Contoh dari 25 jadi 35 gitu. Nah, apakah ini termasuk mengakali syariat, Ustaz, apa gimana, Ustaz? Iya, karena kalau nggak ngambil duluan kursi, kelamaan. Ya, kalau baik. Ustaz? Jadi kalau meminjam itu hanya untuk membeli seat ya, tempat duduk yang 25 juta itu kan memesan itu, sih sebenarnya secara umum minjemnya sih nggak apa-apa, karena kan dia setelah minjem itu nggak langsung berangkat kan. Nah, jadi dia ada kesempatan untuk membayar hutang tadi. Masalahnya adalah hutangnya dari mana gitu kan. Kalau hutangnya itu dari, mohon maaf, hutang ribawi, itu tidak boleh jelas, karena nanti bersangkutan dengan riba. Kalau hutangnya dari seseorang yang dipinjemin, nih saya pinjemin 25 juta, udah sono daftar haji, ya kan, supaya antum dapat seat, dapat kuota, ya kan, nanti bayar. Ketika dia bayar, belum tentu dia akan berangkat tahun itu kan, bisa nunggu bisa berpuluh-puluh tahun sekarang, bisa 10 tahun, 20 tahun, itu dia ada kesempatan bayar 25, itu tidak ada masalah. Ya, yang penting tidak berkaitan dengan pinjam yang ribawi. Kecuali dia begini, dia sebenarnya belum mampu. Oh, dia minjem duit 200 juta untuk daftar haji plus, supaya berangkat langsung. Jadi ketika dia bayar langsung berangkat. Nah, itu yang masalahnya. Jadi kan dia seolah-olah mewajibkan sesuatu yang belum diwajibkan atasnya, padahal dia belum mampu. Nah, ketika dia udah berangkat, pulang-pulang harus bayar 200 juta. Itu repot itu. Apalagi kalau pinjamannya ya ada unsur ribawinya, lebih repot lagi.
Nah, kalau yang tadi kan dia minjem hanya untuk beli seat aja, daftar. Kalau ini kan pinjem memang betul-betul udah berangkat. Padahal syarat daripada keberangkatan haji itu adalah istito'ah, yaitu kemampuan. Man istato'a ilaihi sabila. Sedangkan dia belum dikatakan mampu. Maka tidak perlulah minjem-minjem langsung untuk berangkat. Termasuk umroh juga memberatkan diri. Apalagi kalau pinjamannya itu mohon maaf, mengandung unsur ribawi. Walaupun mohon maaf dari bank syar'i sekalipun, kalau ada unsur ribawinya ya nggak boleh. Allahu a'lam, begitu. Baik, Ustaz. Kalau ada batas waktunya, Ustaz. Biasanya kan kalau pinjam ke bank itu kan misalkan pinjam 25 jadi 35 itu dibatasi dengan 10 bulan. Nah, ketika bulan ke-10 kita harus melunasinya. Nah, itu kalau seperti itu gimana, Ustaz? Ya berarti itu ribawi dong Pak Budi. Kan minjem 25 juta ngembaliin 30 aja itu sudah ribawi kan? Iya, walaupun itu syariah ya. Karena kan istilah syariah itu kan margin, bukan bunga. Mohon maaf, mungkin istilahnya mereka menggunakan istilah margin kan? Tetapi dengan hitung-hitungan bagaimana sehingga orang yang minjem itu bisa mengembalikan lebih. Kalau itu dikatakan margin dan itu dibolehkan, mohon maaf, nanti mohon maaf ya, rentenir juga akan menggunakan akad seperti itu. Sama, yang penting kan dia dapat untung juga 5 juta kan? Iya. Nah, ya, seperti itu. Beda dengan misalnya gini Pak Budi, saya beli kulkas misalnya 2 juta, tapi saya beli dari orang itu karena nyicil, saya belinya 3 juta, dibayar sampai setahun. Itu nggak apa-apa, karena saya beli barang, bukan minjem duit dari dia. Jadi dia jual lebih tinggi daripada harga yang normal, nggak apa-apa. Karena saya belinya nyicil. Karena itu dia beli barang. Ya. Baik, Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan lewat chat dari Pak Bekti. Assalamualaikum, Ustaz. Tadi dikatakan haji tamatu adalah umroh dulu, lalu tahalul baru haji. Nah, ketika haji, apa tahalul lagi, sementara sudah tahalul di awal umroh? Iya, tahalul lagi. Makanya tahalul pertama itu tidak dianjurkan untuk mencukur habis, ya kan? Hanya sedikit aja. Itu qasr, yaitu memendekkan aja. Supaya apa? Supaya nanti pada tahalul yang kedua itu, tahalul setelah haji itu bisa mencukur habis. Oh, iya gitu. Makanya disebut tamatuk. Kenapa? Tamatuk itu secara bahasa artinya apa, Pak? Bersenang-senang kan? Tamatuk itu bersenang-senang. Kenapa disebut tamatuk haji itu? Kenapa? Karena setelah melaksanakan ihram, dia boleh bertahalul dan bersenang-senang. Yang tadinya dilarang ketika ihram, dia longgar, boleh melakukan. Ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang berjahit, berhubungan suami istri boleh, sampai nanti tanggal 8, yaitu hari tarwiyah, dia ihram lagi. Makanya disebut tamattu. Beda dengan kiron. Kiron itu kan dari sejak datang umroh sampai selesai haji nggak tahalul, nggak buka pakaian ihram, nggak boleh pakai wangi-wangian dan boleh gini, nggak boleh gini. Nah itu kan berat ya. Tapi kalau tamattu itu, tamattu artinya bersenang-senang ya. Dia dibolehkan untuk tahalul dulu, bersenang-senang, melakukan apa yang tadinya dilarang di dalam ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah itu. Ya. Baik, terjawab ya Pak Bekti. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Boleh tanya Ustaz? Silakan ya, Pak. Silakan. Pak Ustaz, sebenarnya ini bukan terkait hajinya sih, tapi kenapa ada dam itu filosofinya apa ya Ustaz? Satu. Yang kedua, saya pernah dengar ketika orang haji atau orang melakukan tawaf itu sebenarnya kalau menyentuh Ka'bah itu haram ya Ustaz dan harus bayar dam ya. Apakah benar Ustaz? Terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama, apa filosofinya hadyu? Hadyu itu secara bahasa artinya hadiah ya Pak sebenarnya. Misalnya hadyu tamattu, ya kan? Hadyu kiron, itu hadiah. Jadi bukan dianggap denda sebenarnya kata sebagian ulama. Karena itu bukan pelanggaran. Kalau itu adalah dam itu artinya apa? Hukuman ya. Dam itu artinya hukuman. Itu kalau dikatakan dam hukuman sebenarnya kurang tepat.
karena tidak ada pelanggaran dalam tamattu atau kiron, maka lebih tepat dikatakan hadyu. Dalam Al-Quran juga disebut hadyu, ya, yaitu hadiah secara bahasa. Kenapa memberikan hadiah? Ya karena dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu safar menggabungkan antara umroh dan haji. Ada kalanya itu kiron, sekaligus berniat haji dan umroh. Ada kalanya umroh dulu, setelah itu baru haji yang disebut dengan tamattu. Makanya disebut hadyu lebih tepatnya. Kalau dam itu seperti tadi, melewatin mikot tanpa berihram, itu membayar dam. Nah, itu hukuman, denda seperti itu ya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya kata ulama disebut hadyu, yaitu hadiah, bukan dam. Kalau dam itu lebih kepada apa tadi? Hukuman. Ya, kan adanya. Berarti kalau yang dam itu sebenarnya yang lebih ke haji ifratnya ya Ustaz ya? Kalau ifrat nggak ada damnya Pak. Oh iya, nggak ada dam ya tadi? Nggak ada, karena kan dia hanya niat haji aja, nggak ada niat umroh. Niat haji ya? Iya. Kalau dam itu berkaitan dengan pelanggaran tadi, misalnya nih, misalnya orang melewatin mikot dalam keadaan tidak berihram. Nah, itu apakah wajib membayar dam atau tidak itu. Terus memotong kuku ketika ihram, itu kan membayar dam. Nah, itu apa namanya? Hukuman ibaratnya, denda itu. Yang kedua tadi apa Pak? Pertanyaan kedua, maksudnya lupa saya. Pernah dengar kalau orang tawaf itu kan banyak yang nyentuh Ka'bah tuh Ustaz. Katanya nyentuh Ka'bah itu statusnya haram ya atau gimana? Pernah dengar dari Ustaz? Ya. Bagian daripada Ka'bah yang disentuh itu hanya dua ya. Yaitu Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sehingga bagian dari Ka'bah yang lain tidak disentuh. Kecuali mungkin multazam, ya kan, ketika dia menyentuhkan apa namanya badannya sambil berdoa di sebelah pintu Ka'bah, nggak ada masalah, itu memang ada contohnya. Kalau menyentuh bagian Ka'bah yang lain, apalagi mengusap-ngusap kainnya, apalagi memotong kainnya untuk mencari keberkahan, itu yang tidak ada tuntunannya, sebaiknya ditinggalkan. Jadi kalau kita nggak bisa menyentuh Rukun Yamani atau Hajar Aswad, ya tidak perlu juga kita kemudian menyentuh bagian-bagian Ka'bah yang lain yang tidak ada contohnya. Tapi apakah itu kemudian ada damnya? Ya setahu saya tidak ada damnya. Karena itu bukan pelanggaran bagi suatu manasik haji ya. Allahu a'lam bishawab. Oke. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama. Ya, terjawab ya Pak Ma'ruf. Selanjutnya Ustaz dari Pak Firdaus Wajdi. Ustaz izin bertanya, jika setelah haji kemudian berziarah ke Taif, apakah mesti tawaf wada? Dan ketika masuk kembali ke Makkah mesti tawaf kembali? Baik. Baik Pak Ustadz Firdaus, lama tak ketemu. Ya. Jadi tawaf wada itu kan disyariatkan ketika seseorang hendak meninggalkan Ka'bah untuk pulang ke tanah air. Paham ya Pak Haji Firdaus? Ya. Jadi ketika beliaunya hanya ke Taif dulu, kemudian balik lagi ke Mekah, ya tidak perlu tawaf wada, kecuali nanti Pak Ustaz Firdaus. Ketika ada niat untuk pulang kampung. Iya. Kalau tadi kan hanya kalau nggak salah ada dua pendapat saja. Ya kalau namanya fikih pasti adalah khilaf ya Pak Ustadz Firdaus. Ya cuman yang tepat kan dia nggak niat untuk pulang kampung dulu, nanti balik bentar lagi guys. Ya kan? Jadi yang disebut dengan akhiru ahdin bil bait. Akhiru ahdin bil bait itu adalah waktu ini dekat itu. Karena itu karena itu keluar dari mikot itu. Ya kan karena belum niat pulang kampung. Betul. Iya. Ya, saya menjalani itu pada waktu mau ke Taif. Oh, disuruh ini tawaf wada lagi? Nggih, ada ya, dua pendapat. Iya sih, nggak ada masalah sih, namanya gitu juga. Pasti ada dua pendapat. Nggih, sekarang saya Afwan, Pak. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah terjawab. Selanjutnya dipersilakan.
pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait bab haji? Ya, silakan. Wah, sudah siap-siap pulang kerja ya? Kayaknya Ustaz, karena Udah ada cap. WFH juga nih pada WFH. Waktunya jadwal WHF ya. WFH ya. WFH ya. Iya, Masya Allah. Baiklah. Ya, baik Ustaz, mungkin karena waktu juga Ustaz udah mau jam 5. Mungkin Iya. Yang lain juga ada aktivitas lain. Iya. Dan kita akhiri kajian kita pada asar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan keberkahannya dan bisa menginspirasi iman kita agar tetap istiqomah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, sebelum diakhiri mohon izin untuk bisa mimpin doa dan selipkan Ustaz untuk kita selalu mendoakan saudara kita, rekan kita, Pak Ilham Rahmat Hakim, dan mudah-mudahan kedepannya wabah COVID-19 ini segera berakhir. Tafadhal Ustaz. Ya, kita akhiri kajian kita ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, demikian juga saudara-saudara kita, demikian juga keluarga kita, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit, terutama disebabkan COVID-19 ini, segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat terutama karena COVID-19, termasuk saudara kita Ilham, mendapatkan husnul khotimah, diampuni dosanya, diberikan rahmat, dan ditempatkan di surga yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, dan dimasukkan dalam golongan para syuhada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa segera mengangkat ya pandemi dan wabah ini dari negeri yang kita cintai. Allahumma rfa'anna hadzal waba wal bala wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min jami'i biladil alami amatan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirona wala tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira ayyamina yauma liqa'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita di sore ini ada manfaatnya dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.